obrolan saya dengan beberapa orang di Jakarta kemarin ngobrol, ada orang yang ngomong sama saya, Habib, majelis saya kecil. Majelis saya kecil. Saya kemudian spontan mengatakan tidak ada majelis yang kecil. Ya, jumlahnya sedikit. Saya jawab, enggak ada majelis yang jumlahnya sedikit. Nah, kunci daripada majelis itu bukan ruangannya, bukan ruangan yang besar. Ya, bukan majelis di Istiqlal, bukan majelis di Senayan, bukan majelis di alun-alun dengan jutaan manusia, kemudian kita mengatakan besar. Besar itu bukan tempat. Ya, besar itu bukan jumlah yang banyak, tapi besar itu tergantung wadah. Ya, tergantung wadah. Dan wadah dari sebuah majelis adalah an-niyah. Wadahnya adalah niat. Kalau niatnya besar, walaupun tempatnya kecil, ya, walaupun nggak ada yang hadir, maka nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nggak ada yang hadir, nilainya banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tidak pernah mengatakan ar-raudhah majelis yang kecil, ar-raudhah ini majelis yang sangat besar. Kenapa? Karena kita punya niat yang besar. Niatnya majelis ini didengarkan oleh seluruh jagat raya, terutama didengarkan oleh yang maha mendengarkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan kecil? Kalau majelis itu yang mendengarkan adalah Allah. Majelis itu yang mendengarkan adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah yang maha mendengarkan, Rasulullah SAW kemudian mendengarkan, ya para aulia mendengarkan, maka jagat raya ikut mendengarkan. Kalau udah seperti itu, maka dimanapun kamu berada, dimanapun kamu duduk, maka kamu tidak sedikit, kamu adalah banyak, kamu tidak kecil, kamu adalah besar. Niat majelis ini memberi manfaat untuk seluruh makhluk Allah, untuk seluruh makhluk Allah, dari sekarang, sebelumnya, dan sampai kapanpun jua, sehingga nilainya unlimited, tidak bisa dibatasi oleh angka dan bilangan. Maka ketika engkau mengukur dirimu dengan angka, mengukur dirimu dengan bilangan, saat itu engkau menjadi kecil, saat itu menjadi kecil. Tapi kalau engkau telah menempelkan dirimu kepada yang tidak berbilang, ya, yaitu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha esa, yang tidak terikat oleh angka, maka engkau menjadi menjadi kuat luar biasa, engkau menjadi banyaknya luar biasa. Pertanyaan saya, sanggup enggak buat majelis yang besar? Mikir. Kemarin ada salah satu santri saya, santri Ramadan. Saya bilang, udah kamu buat majelis sekarang. Gimana caranya, Bib? Caranya, buka akun kamu di Instagram, atau di YouTube, atau di Facebook. Terserah, kemudian ambil handphone, handphone, misalnya seperti saya nih ya. Ini cuma contoh ya. Ambil handphone, kemudian kamu rekod. Kamu niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan batasi dengan ruang, waktu, ya, dan jumlah. Contoh ya, contoh rekod. Ini bukan pengajian ya, ini contoh. Contoh saya lagi berusaha buat majelis yang besar. Paham ya? Video rekod. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik. Lupa kan? Ya, lihat saya belum syukur. Alhamdulillah lo bisa lihat saya. Berarti matamu sehat. Ya, berarti Allah kasih kamu penglihatan yang sempurna. Nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau pagi-pagi bangun gak bisa lihat. Dunia menjadi gelap gulita. Saat dunia gelap gulita, hatimu akan hancur. Kamu akan sedih, kamu akan bingung, seakan-akan hidupmu berakhir. Padahal dalam gelapnya mata akan muncul terangnya jiwa. Karena itu jangan pernah putus asa. Walaupun dunia gelap gulita, kalau jiwamu bercahaya. 38 detik ini insya Allah berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ngawuru. Ini ngomong asal ngomong, betul kan ya? Yang penting niatnya besar. Klik di share di YouTube. Yang nonton cuma 1 orang. Ya, kenapa? Karena memang yang buat gak cetho, gak jelas ya. Yang nonton cuma 1 orang. Tapi 1 orang itu Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Habib Novel suka
bagus betul nih kalimat. Ambil, ya, pasang di Instagramnya Habib Novel. Semua lihat, Masya Allah, repost, 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 repost. Dari mana dia? Mungkin dari pojok jalan gak jelas, bawah jembatan gak cetha ya, pinggir kali yang mungkin orang gak mau ke sana gitu kan. Tetapi ternyata suaranya bisa sampai kemana-mana. Kenapa? Karena Allah yang maha menyampaikan suara, Allah yang maha menyampaikan semua ilmu, Allah yang maha bisa yang dia sandari. Maka Allah yang bekerja. Kita tinggal menikmati hasilnya. Berarti mudah atau susah? Mudah atau susah? Ya, ini ilmunya orang tidak waras. Enggak kebanyakan mikir, tapi langsung aksi. Mau buat majelis Ar-Raudhah. Awalnya, berapa orang yang hadir? 30 orang. Ruangannya, Masya Allah, kapan-kapan saya ajak ya, ke Cikal Bakal Majelis Ar-Raudhah, rumah ibu saya yang masih di pojok sana situ, dekat dari sini. Ruangannya, nih, karpet 2 ini, ya, dari tembok itu sampai ke sini, 30 orang. Ya, 30 orang. Tapi dari dulu saya udah berpikir yang besar. Pikir besar maksudnya apa? Pengen majelis ini manfaatnya besar, ya dinikmati oleh makhluk Allah sebanyak mungkin. Makanya udah saya live streaming dari dulu. Ya dari dulu saya live streaming. Belum ada YouTube, ya kita buat di website gimana caranya orang bisa menikmati. Dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah Anda kumpul di sini. Boleh saya nanya sedikit? Boleh? Yang kuliah angkat tangan. Ya, yang santri pesantren angkat tangan. Oke. Yang barusan menikah angkat tangan. Enggak ada nih. Yang mau menikah angkat tangan. Yang pengen nikah, enggak ada yang pengen nikah. Masya Allah. Alhamdulillah normal semua. Ya normal semua. Oke. Yang dari asli Solo angkat tangan. Ada enggak asli Solo? Nih. Yang Sukoharjo, oke, Sragen, Klaten, ya, Jawa Timur, Jawa Barat, ya, luar pulau, tuh di belakang ada luar pulau, luar negeri, mewakili teman-teman yang nonton live streaming, gitu. Luar negeri, dari tempat yang macam-macam bisa kumpul jadi satu. Lantaran apa? Lantaran ada yang lihat di YouTube, ada yang di Instagram, ada yang mungkin pernah hadir majelis, ada yang pernah dengar bahkan nggak pernah kenal saya, nggak pernah ketemu, ya pengen hadir, pengen coba ikut dan lain sebagainya. Karena apa? Wadah dari amal itu adalah an-niyah, niat. Ya, kalau niatmu besar, Allah akan kasih yang besar. Kalau niatmu kecil, Allah akan kasih yang kecil. Innamal a'malu bin niat. Nah, bagaimana kita berpikir kecil? Oh, kalau kita punya Allah yang maha besar, Allah maha kuat, Allah maha bisa, ngapain mikir kecil? Mikir yang besar. Insya Allah Habib Novel sebentar lagi mau jualan kopiah. Tadi saya panggil salah satu murid saya, buat kopiah ini. Ya, bingung dia. Mau dia tukang kayu suruh buat kopiah. Terus saya ajarin, Mbak sini ini kertas, nih, set. Istrimu bisa jahit, bisa. Pulang sekarang, suruh jahit ini. Ya, jangan ke sini sebelum selesai jahitannya. Siap, Bib. Pulang. 1 jam kemudian kembali. Jahitannya acak-acakan. Ya, tapi sudah betul. Ya sudah betul. Insya Allah sebentar lagi Ar-Raudhah produksi kopiah. Kenapa saya cari kopiah yang sesuai selera saya? Gak ketemu. Ketemu satu, cari lagi keliling Indonesia gak dapat. Mau di Jawa Timur, di Jawa Barat, sampai saya kalau pengajian tuh ya nyamar-nyamar cari ikut beli itu kan, ya cari kopiah gitu ya. Yang saya mau, ternyata susahnya luar biasa. Maka daripada cari-cari, lebih baik buat sendiri. Nanti akan saya jual harganya 50.000. Nah, hasil penjualan untuk menyenangkan teman-teman saya, termasuk Anda semua. Masak sarapan, tahu gejrot sama telur dadar. Ya, betul. Iya, karena yang masak tadi ya juga diantaranya saya yang ikut prosesnya. Sarapan itu kata orang Arab, al-futur ruh. Sarapan itu ruh, yang penting makan buat nyambung nyawa. Al-ghoda yaji wa yaruh, nanti makan siang enggak jadi masalah.
Al-ghoda yaji wa ila yaruh. Jadi makan siang bisa ada, bisa enggak ada. Jangan khawatir, makan siang ada. Biasanya makan siang jauh lebih enak daripada sarapan. Kemudian makan malam, ya itu al-ta'ash wa tamash. Makan malam lah dan jalan-jalanlah walaupun fokal hannas, walaupun di atas punggung seekor ular, walaupun selangkah dua langkah habis makan malam jalan-jalan. Makanya nanti habis makan malam pengajiannya di lantai atas, jalan-jalan ke atas. Nah, makan malamnya insya Allah enak. Walaupun gak enak, orang lapar itu semua jadi enak.